Saham ini sistem yang bagus, kita bisa taruh duit kita dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian, duit itu nambah sendiri. Kalau bisnisnya berkembang, nilai investasinya bakalan banyak. Kalau bisnisnya hancur, sahamnya tetap ada, tapi nilainya udah menghilang. Mirip kayak beli tanah rumah sama perkebunan. Kalau kamu bocah rata-rata seumuranku, mau masuk dunia saham, untuk kebaikanmu, saranku nggak usah dulu investasi di saham. Kenapa? Simak video ini sampai habis. Disclaimer ya, kalau misalnya di video ini aku sebut kosakata miskin, itu maknanya orang yang belum punya 1 miliar cash di dalam akunnya. Ya itu standar buatanku untuk video ini. Pertama, beberapa dari kita itu nggak tahu cara kerja sistemnya. Kalau kamu masih mikir beli saham itu artinya nanti nilai asetmu akan terus bertambah, tambah terus setiap hari. Terus kamu tinggalin aja nanti kamu bakalan kaya. No! Itu nggak bakalan terjadi kayak gitu guys. Dunia nggak semulus itu guys. Di investasi kita harus pelajari dulu tentang seberapa kenal kita dengan perusahaan yang kita beli tadi. Cara perusahaan itu hasilkan laba, alur perdagangannya itu gimana, pengeluarannya itu berapa, manajemennya itu orang jujur atau enggak, serta krisis-krisis yang mungkin bakalan terjadi di perusahaan yang kamu invest tadi guys. Biar aku kasih analogi, misalnya ada peternakan ayam petelur. Katakanlah itu ayam petelur Pak Beno, kode sahamnya BENO gitu kan, EC-nya lah. Udah IPO, udah jadi perusahaan, semuanya berjalan lancar, Pak Beno juga adalah orang yang jujur, orang yang baik, sama visioner gitu pemikirannya. Tanah ada, ayam ada, penghasilannya pun ada. Tapi nih, Anda beli sahamnya itu pas harganya itu lagi kemahalan. Suatu ketika, itu saham harganya turun dan uang Anda itu minus 30%. Karena itu Anda lalu ngamuk, terus hina Pak Beno, pakai format SJW Twitter gitu kan. Guys, aku ngetiknya ini sambil tanganku getar gitu. Yap, itulah yang terjadi kalau kita nggak tahu apa-apa. Kita beli, harganya turun, terus kita ngamuk. Padahal tuh sebenarnya perusahaannya bagus dan tetap berkembang. Inilah yang sering terjadi di bursa guys. Orang pada ngamuk yang disebabkan karena ketidaktahuannya akan apa yang ia lakukan. Solusi dari ini adalah hanya beli bisnis yang kamu udah ketahui. Misalnya kamu ngertinya tentang perkebunan sawit gitu kan. Pelajari harga wajar sektor saham sawit itu berapa, harga kemahalannya berapa, harga kemurahannya itu berapa, hasil per tahun di ukuran sawit dengan harga yang demikian itu bagusnya berapa. Itu yang lebih dahulu harusnya dipelajari guys. Di dunia bisnis, semua ada harganya guys. Kalau kamu pakai kacamata bisnis, manusia pun sebenarnya harganya beda-beda. Kedua, kecil untungnya bagi orang miskin kayak kita. Di dunia saham yang ditampilin itu orang-orang kayak Warren Buffett, Lo Heng Hong, Sandiaga Uno, Charlie Munger, Peter Lynch, terus tipe-tipe orang yang demikian guys. Masalahnya di bursa ya, itu sebagian besar itu pemainnya orang-orang kecil yang notabene itu saldonya di bawah 100 juta. Kalau saldo kita di bawah 100 juta, mau kita untung 90% pun, itu sebenarnya kurang nendang guys. Aku pribadi nih, untung puluhan, bahkan ratusan persen itu sering aku alami. Di SMDR kemarin pas lagi corona itu pernah untung 90%. Terus di Selis yang momentum tentang motor listrik kemarin itu aku pernah untung 90%. Borneo olah sarana sukses, pabrik batu bara yang kemarin tuh pernah dinyatakan hampir bangkrut gitu kan. Aku juga pernah untung di situ 115%. Tapi tahukah Anda, biarpun aku dapatin multi bagger, hasilnya kurang nendang kalau duitku itu dikit. Kenapa? Karena kita tidak punya uang. Biar aku kasih analogi untukmu kalau untung. Katakanlah kamu seumuranku, terus kamu punya dana 10 juta aja gitu untuk diinvest di salah satu perusahaan. Terus alhamdulillahnya kamu dapat keuntungan 300% gitu. Which means dari 10 juta tambah 300% berarti sekitar 40 juta gitu. 40 juta lah pas. Tapi, kita perlu 3 tahun untuk nunggu gituan guys. Keburu tua dulu. Itu pun kalau udah jago dan skenarionya itu super bagus. Which means jarang gitu kan. Gimana kalau perusahaannya bangkrut dan skenarionya jelek? Ini yang jarang orang sebutin di internet. Solusinya, masih ada sangat banyak cara lebih baik untuk dapatin untung sebesar-besarnya dengan uang kecil tanpa harus kamu dekatin saham. Katakanlah uang kecil tadi. Ini analoginya di kejadian nyata ya. Aku pernah jualan bendera Arla Pramuka pas lagi musim. Yang umbul-umbul gitu guys, yang pelangi-pelangi gitu kan, ada kayak bendera Nepal gitu. Itu persatuannya harganya 25.000. Aku beli di toko yang orang lain gak tahu di sekitarku. Kenapa aku yakin itu bakalan laku? Karena di lingkunganku akan ada peraturan dari pimpinan desa bahwa masyarakat yang ada di situ harus pasang umbul-umbul kayak yang aku sediakan tadi guys. Di sekitarku belum ada orang lain yang jual demikian. Jadi kesempatanku kan. Nah jadi masa itu aku modalkan aja 3 juta dan aku dapatin 120 umbul-umbul. Yang dengan catatan satu umbul-umbul itu aku jual 40.000 guys. Alhasil dalam beberapa hari itu laku semua. Uang yang awalnya 3 juta itu berubah jadi 4,8 juta. Cuma dalam waktu 2 minggu.
Tunggu dulu. Mungkin ada beberapa pedagang yang nonton video ini dan kalian akan protes dan mau nyebut bahwa, "Bang, harusnya itu kamu bisa dapat lebih untung lebih banyak lagi." Memang, dan memang. Di dagang aktif, kita bisa dapatin untungnya itu jadi sangat jauh lebih besar lagi kalau misalnya kita itu dapat supplier dengan harga yang jauh lebih murah, guys. Sayang sekali masa itu aku nggak tahu kalau di aplikasi jual beli oren itu ada orang yang jualan bendera dengan harga yang sangat jauh lebih murah, guys. Bukan 25.000, bukan 10.000, tapi 7.000 per satu benderanya. Bayangkan kalau kami beli modalnya dari toko oren itu, bisa berkali-kali lipat cuannya, guys. Di saham, rasionya jarang kejadian gini, guys. Kalau kita lihat secara langsung, sebenarnya dagang secara aktif itu jauh lebih untung, lebih cepat, dan lebih banyak, guys. Untuk saat ini, pilihan terbaikku adalah dagang secara aktif. Ketiga, mindset sebagian besar orang itu salah. Beneran, mindset itu ngaruh. Kata nenek-nenek kita dulu, kalau misalnya mau kaya, maka kita harus menabung, dan menabung. Ada benernya sih, Nek. Tapi yang lebih bagus adalah kalau kamu mau duitmu jadi semakin banyak, maka kita harus kumpulkan duit itu ya, dalam tanda kutip ditabung kayak tadi. Tapi nabungnya itu beda. Kita kumpulin duitnya yang ada, terus dari duit itu kita kembangin diri kita dan kita gulung lagi, guys. Biar kemampuan kita makin naik, plus duitnya tadi jadi semakin menggunung. Itu saran dan mindset yang jauh lebih baik. Kalau kita belum kaya, maka memang kita harus hemat dulu untuk nggak keluarin duitnya itu ke hal-hal yang nggak bermanfaat. Banyak orang yang aku temui, terlebih seumuranku, sementang dia masih muda gitu, gaya hidupnya terus YOLO gitu. Kalau misalnya dia itu ada uang sejuta itu terus dihabisin dalam satu hari untuk hiburan, untuk liburan dan sebagainya. Kalau misalnya dia ada duit 10 juta itu kalau bisa dia habisin sehari 2 hari. Ini mindset yang gila, guys. Padahal kalau kamu hematin uangnya dan sisihkan lagi sebagiannya untuk dikeluarin ke hal yang lebih bermanfaat dan lebih ningkatin kemampuanmu untuk ngasilin duit, maka itu jauh lebih baik. Aku ngerti kok, sisihkan sebagian duit kita untuk perkembangan itu kadang sulit bagi beberapa orang. Apalagi pas kita ngecek sosmed terus muncul orang-orang yang tampil sukses gitu. Seakan-akan kita ini udah tinggal jauh di belakang. Yang kadang muncul urgensi dalam diri kita untuk kasih tunjuk, guys. Guys, ini aku liburan gitu kan, aku udah sukses. Yang padahal mah orang-orang yang tampil sukses di sosmed itu bisa jadi dia ngutang, bisa jadi dia liburannya pakai pay later atau kredit unfaedah. Jadi yang dia tampilkan itu bukan kekayaan, tapi kesok kayaannya dia, guys. Kalau kita masih punya keinginan pamer kekayaan dalam keadaan aslinya kita miskin, artinya mindset kita itu salah, guys. Biar mindset kita berubah, saranku, coba deh kita perhatikan orang yang gaya hidupnya itu semakin maju dan meningkat gitu dalam segi keuangan. Perhatikan pendapatnya itu gimana aja tentang duit, sekaligus kita sesuaikan dengan keadaan kita sekarang. Selain itu, hanya terima saran keuangan dari orang yang beneran kaya, atau minimal nih, kalau misalnya nggak ada orang kaya di sekitarmu, cari deh orang yang bakalan kelihatan suatu saat nih orang bakalan jadi super kaya gitu. Memang kalau misalnya kita lagi belajar, ada beberapa hal pahit kalau dia ngomong, yang kadang bikin hati kita itu tertrigger. Ini orang kok bisa mikir gini? Tapi itu jauh lebih baik daripada kamu dengar saran keuangan dari orang miskin. Keempat, kita beda kelas dengan orang kaya. Aku yakin suatu saat aku akan jadi sekaliber mereka. Tapi untuk saat ini, jangan dulu aku ikutin semua trik yang mereka kasih, guys. Misalnya kita telan bulat-bulat saran dari investor. Katakanlah Lo Heng Hong. Misalnya dia ngomong, belilah saham pilihanmu, lalu tidur. Tapi posisimu jauh beda dengan dia. Nah, karena kita telan itu bulat-bulat ya, kita tanam saham kita, terus kita tinggal tidur, yang notabene kita nggak tahu apa yang kita beli, maka bisa aja suatu saat kita rugi, guys. Rugi ngikutin dia. Misalnya kita beli suatu saham perusahaan dengan 100 juta itu. Nah, 100 juta bagi kita itu adalah uang keseluruhan yang kita punya, guys. Beda dengan orang yang beneran kaya. Mungkin 100 juta itu ada sisanya lagi kalau misalnya dia itu beli saham. Suatu ketika keluarga kita sakit atau diri kita sendiri yang sakit, maka otomatis kita butuh duit kan. Nah, karena kita butuh duit, maka kemungkinan buruk terjadi, kita bisa aja ambil duit kita yang ada di saham tadi sebelum target kapan kita jual saham tersebut. Nah, kalau udah sebelum target ini yang bahaya. Itu ada kemungkinan saham kita lagi dalam keadaan merah, guys. Merugikan kayak gitu. Beda sama orang kaya, misalnya dia saranin, "Oi, belilah saham ini, aku udah ngeluarin 100 juta aku di sini." Tapi 100 juta bagi dia kan kayak uang kecil doang, yang ngapain kita ikutin, guys? Karena kita beda kelas dengan orang kaya, maka sebelum masuk ke dunia saham, pastikan kita punya dana darurat dulu. Selanjutnya yang terakhir, tutorial di internet itu banyak yang sesat. Belajar itu bagus, semua tahu itu. Masalahnya kalau kita ambil pengetahuan secara acak, terus kita nekat dengan pengetahuan yang terbatas itu, kemungkinan kita untuk rugi itu besar banget, guys. Info dari internet itu biasanya berupa patahan-patahan info kecil aja. Karena algoritma YouTube
Google, TikTok, dan sebagainya, itu lebih mendukung untuk kasih info yang berkemungkinan untuk disukai oleh banyak orang. Kalau kita ikutin yang orang banyak sukai untuk tonton, takutnya kita yang rugi guys. Solusiku, daripada kita ambil potongan-potongan info, mending kita lakukan dua hal ini. Pertama, cari guru atau mentor. Kedua, baca buku yang jelasin suatu hal tentang saham itu secara sistematis. Nah, untuk belajar saham pemula secara sistematis, ini aku kasih beberapa buku yang bisa kamu pelajari bagi pemula guys. Silahkan di screenshot. Seenggaknya kita jadi tahu mindset apa yang harus kita tanam sebelum terjun ke dunia investasi. Anyway, dari sebagian besar pengalaman dan info yang aku dapat, investasi saham ini sangat cocok bagi 3 jenis orang. Orang kaya yang kebutuhan hidupnya ini udah clear, jadi dia punya uang dingin yang sangat banyak. Orang penyabar yang sanggup untuk tahan duitnya dan berprinsip teguh untuk nggak mau keluarin duitnya itu di hal yang nggak bermanfaat. Lalu kemudian orang visioner yang sangat pintar, yang bisa pelajari seluk-beluk perusahaan hingga dia tahu itu perusahaan nguntungin atau enggak baginya. Kalau kita belum tipe demikian, maka saranku adalah invest ke diri sendiri dulu. Bisa dengan tingkatin skill beneran, kerja atau dagang. Ini dia dari sudut pandang orang miskin yang lagi OTW akan jadi orang yang kaya. Kalau kamu punya pendapat atau apapun, silahkan tulis di kolom komentar. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Tapi saat video YouTube mati, biasanya meninggalkan subscribers. Terima kasih.